Shalom saudara. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas hujan awal, hujan akhir, penggenapan Pentakosta ketiga. Saya mau mulai dengan berpantun. Pergi ke sawah di waktu pagi. Hati riang, walau basah terkena. Hujan awal, hujan akhir, janji ilahi, menyambut hadirnya Pentakosta ketiga. Apa sih yang dimaksud dengan konsep hujan awal dan hujan akhir ini? Di daerah Israel yang tidak mendapat hujan sebanyak negara kita, maka hujan awal biasanya terjadi setelah musim kemarau panjang, sekitar bulan Oktober, untuk mempersiapkan tanah untuk ditanam benih. Dan hujan akhir yang datang sekitar bulan Maret ke April juga mematangkan tuayan sebelum datangnya musim kemarau yang panjang. Konsep ini sebetulnya tertulis di Yoel pasal 2 ayat 23. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan. Hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Secara sederhana, umat Pentakostal memaknai hujan ini sebagai pencurahan Roh Kudus. Hujan awal merujuk kepada peristiwa turunnya Roh Kudus pada hari raya Pentakosta di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-4. Dan hujan akhir menandakan pencurahan Roh Kudus pada hari-hari terakhir sebelum Tuhan datang kali yang kedua untuk mempersiapkan tuayan jiwa besar-besaran. Contoh 2 ayat yang digunakan untuk merujuk kepada hujan akhir sebagai sebuah peristiwa pencurahan Roh Kudus di akhir zaman. Yang pertama, marilah kita mengenal dan bersungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Hosea pasal 6 ayat yang ketiga. Yang kedua, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Yakobus pasal 5 ayat yang ketujuh. Dalam kedua ayat tersebut, maka hujan akhir dikaitkan dengan kedatangan Roh-Nya dan dikaitkan dengan petani yang menantikan hasil yang berharga dari tanah menjelang kedatangan Tuhan. Kita tahu ini berbicara mengenai tuayan jiwa-jiwa. Haleluya. Istilah hujan akhir pertama kali digunakan pada awal sejarah Pentakosta modern, ketika David Wesley Mylan menulis sebuah buku berjudul Latter Rain Songs pada tahun 1907. Dan pada akhir tahun 1908 terjadi ledakan pendirian pusat-pusat kegerakan Pentakostal di kota-kota seperti New York, Philadelphia, Atlanta, Cleveland, dan sampai ke San Francisco. Saat terjadi kegerakan Azusa Street Revival, mereka percaya pencurahan Roh Kudus saat itu sebagai hujan akhir yang menandai penuaian jiwa besar-besaran dan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Tetapi apakah Azusa Street Revival atau Pentakosta kedua itu adalah akhir dari The Latter Rain? Ternyata tidak. Hari-hari ini Roh Kudus kembali dicurahkan, dan pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan terakhir inilah yang disebut dengan istilah Pentakosta ketiga. Kita percaya bahwa Pentakosta ketiga adalah penggenapan dari The Latter Rain atau hujan akhir. Karena Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Hal ini sesuai dengan arti dari The Latter Rain atau hujan akhir itu sendiri, yaitu pencurahan Roh Kudus yang jauh lebih besar dan dahsyat terjadi di akhir zaman yang akan memberdayakan orang-orang percaya bagi penuaian jiwa besar-besaran dalam rangka menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Dengan Pentakosta ketiga, Injil Kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia dan menjadi kesaksian bagi segala bangsa. Dengan kata lain, Pentakosta ketiga akan menyelesaikan amanat agung. Dan dengan selesainya amanat agung Tuhan Yesus, kedatangannya yang kedua akan terjadi dengan sangat segera. Matius 24 ayat 14 berkata, Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba
kesudahannya. Jadi, kalau Injil Kerajaan sudah diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, atau kalau amanat agung sudah selesai, maka Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya. Sekarang, apa tugas kita sebagai orang percaya yang hidup di akhir zaman ini? Kita mendapat tugas penting untuk menyampaikan berita keselamatan ini kepada everyone, setiap orang, in everywhere atau di mana saja. Gereja lokal wajib memperlengkapi mereka untuk menjadi murid Kristus yang militan dan memiliki semangat yang radikal untuk menjadi pengaruh, menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada. Di lingkungan sekitar, di pekerjaan, di sekolah, pokoknya dimanapun. Let the church declare and display Christ together. Gereja Tuhan, marilah kita memberitakan dan menampilkan Kristus bersama-sama. Mari kita beritakan Injil kepada siapapun dan menunjukkan karakter Kristus lewat kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.